Harus hati-hati kali ini Son. Karena wajah yang paling sering nongol di rumah Noni balik lagi. main sendiri aja mau atau gimana? Kan yang paling sering kelihatan Anda berdua. Oh, kita kan host. Iya, tapi kan narasumber yang paling sering ada di rumah Noni balik lagi. Betul. Ini menjawab juga permintaan umat yang memang pengen menghadirkan kembali Romo Aloy. Susah banget dijemputnya jauh dari Lembang sekarang. Itu yang request saya sendiri sebetulnya. Oh, meninggikan diri sendiri. Oke. Akun bodong. Kita mau nyanyiin lagu ini tentang Pakekekeke. susah bersatu. Mana yang benar? Gua yang benar, lu yang benar, gua yang benar gitu. Ya. Gua dan lu parebut gitu ya intinya mah ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa relate sama apa yang mau kita bahas. Ya. Mohon izin mau. Harus pakai mohon izin. Mohon izin. Saya tahu itu siapa. Mohon izin. Ayo. Mari 1, 2, 3, go. Apa mauku? Apa maumu? Lalu saja menjadi satu masalah yang tak kunjung henti. Bukan maksudku, bukan maksudmu untuk selalu meributkan hal yang itu-itu saja. Mengapa kita saling membenci? Awalnya kita selalu memberi. Apakah mungkin sayang murni tidak cukup berarti? Ataukah kita selalu mencoba memberi waktu pada logika? Jangan seperti selama ini. Hidup bagaikan air dan api. Hidup bagaikan air dan api. Gue juga malu kenapa gue melakukan itu. Nanti Ini bisa dikat nih. di zoom loh. Di zoom bagian ini. Jangan. Penyesalan itu datangnya selalu terakhir. Iya, kalau di awal pendaftaran. Iya betul. Apalagi kalau udah masuk surga yang lain enggak. Wih, Kan bisa yang ya? lain nyesel dong. Nyesel. Si Sony aja masuk surga katanya. Kok bisa ya? Aduh, ini bahasan hari ini agak sensitif. Oh. Kenapa sensitif? Karena ujung-ujungnya bisa saling klaim. Betul. Mana Dan yang benar? selain itu tidak ada materi. Jadi kita sensitif banget hari ini. Ada Not? Hah? Ada. Yakin lu? Nggak Ada. Ada kan? Cuman bukan buat yang ini. Ada tapi buat yang lain materinya ya. Oke, bahasan besar kita hari ini kenapa kita mendatangkan seorang Romo Aloy. Tepuk tangan dulu dong. Romo Aloy. Jauh-jauh dari gunung sekarang ya. Lembang. Lembang. Kita ngundang Romo Aloy selalu dengan hal-hal yang ini tipis-tipis nih. Tipis-tipis dalam artian ya gitu bahasannya ada Nah. gitu. Betul. Benar gitu. Dan kalau Emang dijawabnya obrolan dalam jurang ini ya. bukan pinggir lagi. Jorokin ke bawah. betul. Tapi ini tergantung juga soal jawabannya. Ya. Kalau cuman jawabannya iya dan tidak, Yes. selesai Selesai. episodenya. Makanya ini dalam jurangnya, pas kita udah di dalam jurang, Hah? Lucy. Ngapain sih bahas gini? Ngapain bahas gini? Nah, itu kita bertiga sekarang. Iya. Ini siapa yang ngusulin topik begini? Mo, apa kabar, Mo? Puji Tuhan tetap jadi Romo. Iya. Amin. Oh sudah berarti. pindah. Hah? Sudah pindah paroki. Oh, pindah paroki. Sekarang di paroki mana, Mo? Santa Maria Fatima. Oh, itu namanya Santa Maria Lembang Fatima. Ya? parokinya. Kita Betul. taunya Karmel ya. Nah, Ya, Karmel Untuk itu kan- familiarnya itu Karmel adalah itu ada biara suster, Ya. ada jalan salib, tempat ziarah. Mo, sekilas Mo, pernah kita dikasih tahu juga ya, itu lebih banyak mana orang di sana beribadat apa berwisata rohani? Saya nggak pernah ngitung ya. Nah, nggak dihitung gitu dong maksudnya. Pakai ceker Aktivitasnya, emang. aktivitas umat di sana sebagai Ya ada sih Banyak misalnya ada juga yang cerita yang ini misa, yang di luar ada yang foto-foto lah segala macam. Oh. Saya kan nggak pernah merhatiin. Kalau misa saya nggak pernah di luar.
Iya dong, ngapain? Kan bisa di dalam. Iya, Bisa makanya. di dalam. Iya, iya. Saya selalu di altar Di luar misalnya. ada. Jadi Iya, nggak benar. tahu di luar kayak gimana. Makanya Iya. kali-kali kira mau bikin ibadah tapi di luar. Ada sih yang gitu Nat. Ada. Ibadah ini kalau yang gue tahu ya, Padang. ibadah Padang. Nah, betul. Ya, itu outdoor. Merdeka ibadahnya. atau sederhana? Waduh, Padang ada di Tubagus Ismail. Jauh-jauh amat di Sumatera Barat. Bukan Padang itu, bukan Padang itu, bukan. Ada di Tubagus Ismail, namanya Pagi Seru. Pagi Sero. Awalnya itu pagi sore. Aha, Keluarlah franchise Pagi Sore beneran. betul. Dia dirubah jadi Pagi Seru. Serius, itu bagus. Nanti kita ke sana ya. Dibelokin Pas namanya. belokan, pas lu dago nih, tuh Iya, bagus iya. kiri, Ya. Pagi Seru. Nanti kita ke sana. Jarang lihat rumah Ale ngakak begini nih. Iya. Berarti dia baru tahu. Sebagai pecinta Padang, mau Betul. harus lihat Pagi Seru. Kan saya seringnya ke sederhana. Oh, karena iya. sehari-hari sederhana kan. Iya pas masuk kaya saya. Pas pulang-pulang sederhana. Duitnya habis. Punya duit. Waduh. Aduh, udah. Ini kita ngebahas apa ya? Takut diiklan. Padang, kita ngebahas jenis-jenis Padang, Nggak, tadi rekomendasi Padang. Yang sensitif tadi apa maksudnya? Yang kita Topik sensitif tadi tuh apa yang mana Iya. ini? ini agak berat sih sebenarnya ya. Agak Kalau berat. kalau disebutin kita mau bahas tentang Ya. keselamatan. Cie. Ini makanya air dan Keselamatan. api itu Mo. Seringkali kan Oh. diibaratkan orang tuh berseteru merasa dirinya yang paling benar, orang lain itu salah. Hmm. Nah, karena kita ada di ranah Komsos Keuskupan Bandung, yang benar ya sini dong. Ya kali, mau ngomong ini Betul. yang salah. Mohon Soalnya kalau izin salah kan- Pastor Nono. Kalau sesat pasti di drop ini. Nah, ini berawal tadi sempat ngobrol off air ya, Mo. Ya. Kemarin saya sempat ngeliat di TikTok ada video, tadi sempat gua obrolin ya. Videonya unik sekali. Kan saya nggak tahu ini luar. Jadi TikTokers luar gitu. Luar negeri. Luar negeri, maksudnya. betul. Swasta. Hah? Swasta, private. Iya luar negeri kan Bukan publik. bukan negeri swasta. Sekolah lagi. Itu Iya, mah sekolah. benar. Jadi nih, videonya itu isinya gini, ada malaikat catat sudah di surga. Belakang itu adalah gerbang surga. Waduh, Dan ceritanya. ceritanya adalah seorang malaikat mencatat, terus datanglah seorang, "Hai, kamu siapa? Saya seorang agnostik. Saya harus kemana?" "Oke, kamu langsung aja ke kamar 15. Tapi jangan di depan kamar nomor 8, jangan berisik ya." "Oke." Terus ada lagi, "Hai, kamu siapa?" "Saya seorang ateis," katanya. "Ya udah kamu ke kamar 21. Tapi pas di depan kamar nomor 8 jangan berisik ya." Mereka nanya, "Kenapa emang di depan kamar nomor 8 gak boleh berisik?" Kata malaikatnya, "Iya, di kamar nomor 8 adalah kamarnya orang Katolik." "Kenapa nggak boleh berisik?" "Mereka nggak tahu ternyata yang masuk surga bukan aja orang Katolik." Kan langsung saya keluar ya, takut ya. Takut nyaman gitu di akun itu gitu. Takut. Video lain juga relate gitu. Nah, ini Langsung uninstall ya. nggak ada style juga, ganti handphone dong. Upgrade. Nah, pertanyaan. Tapi itu banyak versinya tuh ya. banyak. Artinya Ada di setiap agama agama lain pun agama lain ada yang membuat versi meme itu. atau video parodi yang serupa. Nah, pertanyaannya, emang yang di surga nanti yang benar yang mana, Mo? Ah, Sekali Apakah lagi memang kita- itu ada kamar-kamarnya atau gimana di Yes, surga? sekedar info kita Komsos Keuskupan. Iya. Tolong ini dulu diutamakan di depan jawabannya. Ya. Nah, ini kita pas syuting ini kan tanggal Ayo nggak usah sebut tanggal. enggak tanggal yang ngaruh ke? sebelum sekarang. Iya. Ya pasti dong. sekarang? Kan Iya. tayangnya Sebelum kapan? tayang. Syutingnya sebelum. Belum. Pasti Ada dong. korelasi sama jawaban nggak? Ada. Oke. Oke. 29 Agustus. Agustus. Itu peringatan wafatnya atau kematian Santo Yohanes Pembaptis. Oh, kita baru tahu ya. Yang kamu nggak wajib tahu. Iya, iya. Alhamdulillah. Iya. Lu nuh terus Ah, ini wajib. Wajib tahu. Mohon maaf. Peringatan ya. Kan belum Oke. ngatur komen kan. Iya, belum. Tapi kan Nah. kalau baptis free entry kan? Dapat voucher malah. dong. Bebas biaya F&B. bebas biaya apa? Ovisi. Kan Provisi. namanya Santo Santa kita yakini sudah bahagia kekal di surga. Ya. Nah, memang pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh Santo Santa itu. Oke. Di surga ada kayak gimana? Ya. Saya juga belum pernah ke sana, Pak. Masa sih? Belum. Coba ingat lagi, mungkin udah mau enggak? Paling live in doang gitu. KKN. KKN. Aduh. Memang kita nggak tahu kita nih. ya memang dalam keyakinan ini karena Keuskupan Bandung pasti saya perspektifnya iman Katolik ya. Hmm. Manusia yang masih hidup itu memang tidak pernah tahu pasti Ya. surga itu seperti apa. Bahkan ada Oke. yang bilang kan tempat, Hmm. taman. Ya kalau Iya. suka taman, Hmm. Ya. ya kan? Kalau senangnya pantai kan? Nah, makanya. Iya, 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 iya. bener juga. Wah, salah booking surga nih. Pengennya pantai kalau dapetnya taman nih. Sorry, beach clubnya penuh. Beach club. Tapi iya ya kalau sudah beach club pasti gitu. Nah, ya, Nah, kan? kita nggak pernah tahu. Ya. Maka kita mengartikan surga atau neraka Hmm. memang pertama-tama bukan tempat,
Oke. tapi lebih ke kondisi atau keadaan. Oh. Nah, Oke. makanya itu bisa apapun bentuknya. Kita juga tidak tahu. Dan bentuk juga tidak tepat ya, karena kan itu kan definisi dunia. Iya. Sementara surga neraka itu kan sudah alam baka, Yes. beda dimensi. Dan Ya. belum ada yang pernah duluan kan maksudnya Ya. ngobrol sama kita. Iya. Kita belum pernah memanggil orang yang sudah sampai surga Terus cerita di podcast gitu. Belum. Suruh sharing pengalaman. Tapi ada yang mati suri loh, Mo. Tahu nggak dulu Nah, yang anak ada, kecil ada. menceritakan yang lukisan Yesus, tahu nggak sih? Ya, ada. Nah, katanya kan Ya dia di surga di taman. pengalaman itu kan apa namanya? Kita tidak nggak mungkin gitu. Oke. Tapi itu pengalaman personal. Ya. Subjektif sekali Iya, berarti. dan tidak semua orang nggak mengalami seperti itu. Validitasnya gimana yang gitu-gitu tuh, Mo? Ya, Valid memang nggak sih? Kalau dari sisi pengalaman kita agak sulit memvalidasi apakah Oke, memang oke. betul real Iya, yang iya. dialami ataukah mungkin ada faktor psikologis yang lain, kita tidak tahu. Iya, Tapi iya. kita menghormati apa yang Oke. dialami setiap orang. Ya. Ya. Gitu. Yang kita arahkan adalah apakah itu semakin menguatkan iman atau tidak. Kan sama dengan mukjizat ya. Iya, betul. Mukjizat kan tidak wajib dialami setiap orang. Maksudnya yang Iya. mukjizat itu yang misalnya, udah sakit parah, Iya. harusnya meninggal, tiba-tiba sembuh, itu mukjizat. Iya, Kan tidak harus mengalami itu dulu supaya beriman. Iya. Nah, maka orang tidak harus mengalami mati suri dulu untuk mengimani Bahwa hidup setelah mati. Iya. Oh, oke. Nah, kalau Gitu. umat Katolik sendiri kehidupan Ya, setelah Katolik nggak sendiri sih banyak. Ya, Iya, banyak, ada banyak. Iya. Ada Maksudnya kalau umat Katolik banyak kan? banyak. Direvisi. Ayo. Apa yang dibetulin juga ya? Ya, semua umat Katolik sedunia. Nah, itu mau apa? Masih tetap gampang kepancing. Meyakini maksudnya ketika mati antara masuk surga dan juga masuk neraka. Iya. Itu kan semudah itu membayangkan bahwa surga itu adalah sebuah tempat yang akan dituju begitu. Ya, kita membayangkan tempat karena memang lebih mudah menggambarkan, Oh, oke, memvisualkan. Soalnya gitu kan. kayak ngajarin anak kan, kamu harus banyak berbuat baik, Iya, kamu iya. masuk surga. Nah, ada penggambaran yang menurut saya juga menarik juga ketika surga digambarkan. Kamu tuh sukanya apa sih? Nah, misalnya Sony Beach Iya. yang Club paling tadi, suka apa? Beach Main Club. bola. Nah, MU. Bayangkanlah surga itu isinya stadion bola semua. Wah, tapi gak ada penonton, gak ada yang main bola. Lu ngapain Terus Son? ngapain saya di sana? Mo? MU misalnya. MU. Di sana tuh fans MU semua. Nggak ada lawannya. Terus Ngapain? ngapain? Gathering. Ada pilihan lain nggak? Surga cuma itu aja. Ini kan baru iklan, Pak. Iya baru. Ya, Perumpamannya apa seperti yang itu. apa yang kamu bayangkan paling membahagiakan di dunia, surga itu jauh lebih membahagiakan dari yang bisa kamu bayangkan. Di dunia. Nah, Oke. itu untuk mengakomodasi supaya tidak sempit soal tempat doang. Oke. Sekarang dulu waktu kecil taman indah gitu kan. Nah, Ya. kadang-kadang ada yang taman nggak menarik, sama PlayStation menariknya ya. Oh ya. Mungkin surga itu bayangannya adalah Tempat rental PS. voucher rental PS 24 jam. 24 jam. Iya. Udah 24 jam udah lu gak keluar dari surga. Benar. Di sebelahnya ada anak kecil yang mainnya ingusan. Emaknya datang pulang. Iya. Di surga tuh. Iya. sama kepala sekolah datang. Pada mabal nih. Mau tapi kalau Alkitab menyatakan surga neraka itu ada di mana dan Ada apa sih deskripsinya nggak gitu? penjelasannya Memang seperti apa ada sih? proses ya. Ketika perjanjian lama, pengetahuan manusia tentang alam juga belum secanggih Ya. zaman sekarang. Aha. Surga sering digambarkan kan di atas. Ya. Surga di atas, maka Allah tempatnya di atas. Yes. Gitu. Kalau cicak di Langit, dinding cicak di gitu dinding. kan. Iya, benar. Meskipun waktu itu belum ada lagu itu ya. Iya. Cicaknya sudah ada. Iya. Ini mau kemana nih? Surga di atas. Lalu neraka di bawah. Bawah. Oke. Itu. Maka lalu diasumsikan waktu itu orang menganggap bumi itu datar. Gitu. Mungkin di Tionghoa ya, saya nggak Ya. tahu. Karena saya taunya dari serial kungfu Toliongto. Toliongto, Tio Buki. Tio Buki. Iya. Ada Kan apa dengan Tio pedang Buki? langit kan? Pedang Iya langit betul. Tien itu langit. Nah, itu Iya. kan juga digambarkan surga. di atas Gitu? langit. Iya. Om Chef bilang nggak? Dia. Benar, ini kan orang sana. Om Chef nih, Ini yang dulu syuting Tio Buki ya, Om Chef juga. Ini Tio Buki waktu muda. Iya. ini Tio Bustef. Marganya di belakang. Stefnya di belakang. Iya, Marganya di Tio belakang. sama. Tio. Iya. Bener. Oke. Nah, itu jadi langit dan surga Allah itu digambarkan di Di atas, atas. ya kan? Nah, ketika perjanjian lama itu, Ya. orang memaknai bahwa surga itu bisa saya peroleh Oke. kalau saya menaati hukum Hukum Taurat. Iya. Aha. Ini Gitu kan? perjanjian lama ya kalau Perjanjian hukum lama, Taurat ya. perjanjian lama. Yes. Iya. Ya, makanya pemikiran perjanjian lama. Saya menaati hukum, maka saya akan masuk surga. Masuk surga. Nah, persoalannya
siapa manusia yang sanggup memenuhi seluruh hukum Taurat? Pasti Ya. ada celahnya dong. Pasti ada celahnya. Iya, iya. Nah, sehingga lalu Gereja Katolik juga merefleksikan manusia tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan cara apa? Tidak akan pernah bisa. Kita membandingkan misalnya mau jadi sarjana S1, ya sudah, kamu daftar kuliah yang benar, lulus sekian SKS, Ya. skripsi, lulus Lulus. pasti. Itu kan caranya. Betul. Nah, kita ingat di dalam Injil ada perjumpaan Yesus dengan anak muda. Guru, apa yang harus kulakukan Ya. supaya memperoleh hidup yang kekal? Ya. Jadi dia pengen tahu nih caranya bagaimana. Gitu. Ya. Nah, jadi dia masih berpikir bahwa ini tuh sebuah prestasi, pencapaian, achievement gitu. Oke. Surga itu pencapaian. Oke. Bisa Atau saya reward dapatkan gitu ya. Tujuan akhir. bisa saya dapatkan kalau saya begini. Lakukan ini, oke. Itu. Nah, soalnya tadi tidak ada orang yang bisa mencapai kesempurnaan itu karena kesempurnaan milik Dorce. Allah dan Andra Anda backbone, Dorce lagi ini. Kan Dorce segala kekurangannya milik Dorce katanya. Ini zaman taman Nekalia Safari ini. Ciao. Bunda Dorce kebahas. Episode ini kebahas Bunda Dorce. Ini belum Teti Kadi sama Deddy Dahudi kita bahas belum. Gara-gara tadi sih mau berangkat ke sini dengerin Sempurna. radio lu. Gue jadi Sempurna. agak Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya Ya, sendiri. Sendiri. Gitu. Maka manusia tidak bisa kembali ke kodrat asal. Ya. Kodrat asalnya itu adalah Kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku. udah siap ya kalau ada adegan nggak bisa. Iya, itu ya kita keluarin. Imago Dei kan, Imago Dei. citra Allah. Citra Allah. Citra Allah itu rusak karena Perbuatan dosa manusia. ini Pak. Kok masih gini Mak ya? Cemen gitu. Kalau susah tolong jangan ditanyain. Ya, kodrat itu rusak. Harusnya Ya. kan kita secerita dengan Allah, ya menyatu dengan Allah. Tapi kodrat itu rusak, lalu diusir di Taman Eden, terpisah dari Allah. Ya. Nah, manusia tidak bisa dengan usahanya sendiri kembali bersatu dengan Allah, nggak Ya. bisa. Tapi Allah yang bisa mengangkat Menarik derajatnya. Gue suka nggak tenang tiap kali mulai ini. Ya, Kayaknya tapi bukan bukan itu. Jadi hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Allah yang bisa menyelamatkan. Oke. itu. Nah, memang Allah memberi kesempatan dalam perjanjian lama ya, sejak perjanjian lama untuk manusia bertobat, Ya. terutama lewat seruan nabi-nabi. Oke. Tapi kan seperti Yesus katakan, berulang kali aku rindu mengumpulkan seperti induk mengumpulkan anaknya gitu ya. Tapi engkau nggak mau gitu. Tapi kan Allah sejak awal menghendaki manusia Kami Setia. itu kemungkinannya banyak Ya. loh. Setia. Ini tadi temanya apa? Sempurna. Selamat. Setia, sempurna, selamat. Iya. Allah menghendaki manusia itu selamat Oh, sejak sorry, awal. boleh nggak penggalannya itu ya? Jangan nanggung. Kayak misalkan nih kan. Oke, saya ulang Iya. ya. Sejak awal Allah selalu menghendaki bahwa manusia itu selamat. Jangan full. Itu udah jawabannya. Jangan full. Itu udah Jangan full. jawabannya. Kita nggak bisa masuk. Iya. Sama kayak ini, lu tahu nggak? Yang kita harus rajin membaca al el dul. Kan nggak gitu. Yang enak gitu. Penggalannya yang enak. Betul. Terus udah gitu sekalinya nanti disangka sama umat kita lagi main kuis. Iya. Sekalinya benar. Selamat. Anda benar. Tolong penggalannya yang kita bisa masuk. Oke. Iya. Nanti saya akan evaluasi ya. Iya, Mei. Selamat. Terutama kalau lagi khotbah mau nanti ntar umat yang lagi misanya malah main kuis. Anda benar. Di bangku ada tetong. Lamat katanya. Allah menghendaki manusia selamat. Lalu karena Allah di satu sisi menghendaki manusia selamat. Selamat. Ya. Tapi di sisi lain manusia berdosa. Ya. Dan kata perjanjian baru, upah dosa adalah Maut. nah, lu nggak usah dikasih clue. Nggak usah, Nggak itu usah. mah. Nasi Ya kan maut kan. Dosa adalah maut. Upah dosa. Pokoknya mana nasi mie bihun Bihun digalokeun. engkol nah galokeun. Upah dosa. Ya, nasi goreng. Pak, ini upah dosanya Pak. Berbuat dosa kok malah kenyang. Dikasih maut. Mautnya. Iya. Maut lah, maut kematian. Nah, maka harusnya manusia kan maut binasa. Yes. Harusnya. Nah, sekarang agak sulit ketika kalau manusia memang berdosa, lalu upahnya maut. Kenapa Allah menyelamatkan manusia? Ya. Apakah Allah mentoleransi kesalahan manusia? Ya. Nah, Ya kan? jawabannya adalah Jawabannya adalah Allah itu maha adil.
Jadi kalau manusia bersalah, upahnya maut, ya sudah. Harusnya selesai. Itu hukuman. Iya. Suruh siapa? Iya, memang dari awal kan sudah dibilang kalau kamu Oke. makan, kamu mati kan gitu. Iya. Dan Dosa mati. tadi kan Romawi bilang, maksudnya Tuhan sudah bertanda kutip ya, sudah ayo anak-anakku kembali lagi ke jalan yang benar. Tapi kok kamu nggak mau? Iya, karena gitu memang ya. Allah pengen manusia selamat, tapi berulang kali pula manusia menghendaki sebaliknya. Gitu. Maka Allah Allah Maha Adil. Manusia berdosa ya dihukum. Oke. Tapi di sisi lain yang kedua, Allah juga Maha Kasih. Gampang. Masih 100 buat gampang. Lain kali coba Maha Kasih kita. Gitu. Maha Kasih. Maha Kasih. Maha Kas. Ih, Nggak enak. nggak enak. Makasih. Makasih. Nggak enak. Allah Maha Kasih. Bengek nih. Ya, Allah Maha Kasih karena kalau lalu hanya Maha Adil saja, ya berdosa dihukum Selesai. mati selesai. Iya. Oh, tapi ada Hanya Maha Adil. ada anggapan tentang kenapa ini banyak yang agnostik atau ateis mengatakan kalau Allah memang mencintai manusia, kenapa Allah pada akhirnya menjatuhkan manusia ke dalam dosa? Ada anggapan tentang ada yang namanya free will. Manusia masih diberikan kebebasan untuk memilih Iya, gitu. Betul. Dan ujung-ujungnya ngebahasnya gini, kalau kita tahu, kan ada yang bilang nih, timeline hidup manusia itu Tuhan sudah tahu. Endingnya akan kemana gitu. Apakah Ada yang happy endingnya bahagia, ada happy endingnya sedih. Maaf nih, happy ending itu udah bahagia bang. Gak usah ditambahin Happy sedih ending bahagia, juga. happy ending sedih. Kayak gitu. Happy ending set bahagia sedih kan. Ya Allah sudah tahu. Nah Allah tapi sudah tahu. kalau begitu, kalau Allah sudah tahu ujungnya manusia akan selamat atau tidak, dan manusia hanya mengikuti role-nya sebagai manusia, maka kita tidak lebih dari bonekanya Allah. Ada yang mengatakan seperti Ada itu. yang mengatakan begitu. Artinya berarti keselamatan manusia, lu mau ngapain lu pikirin kan sudah diatur. Ya. Ada yang mengatakan seperti itu di satu sisi, tapi kita punya free will. Kita punya kehendak bebas untuk menentukan kita mau kemana. Allah memberikan aturannya, kita menentukan pilihan kita. Betul. Tapi di ujung di satu sisi sudah diatur juga skenarionya. Nah ini kan kadang yang membuat orang-orang menjadi antipati untuk sebuah agama. Karena pada akhirnya loh, ngapain gue beragama kalau gue sendiri udah diatur endingnya. Kan selama gue hidup, gue yang mengatur hidup gue. Memilih untuk menjadi orang baik atau orang jahat. Nah itu tuh mematahkan itu nggak sih, mau bawa keselamatan. Jadi pada akhirnya ya gue yang menentukan keselamatan gue sendiri, bukan ada di Tuhan, bukan ada di agama. Ya gitu. kan saya menghargai pendapat itu ya. Ya. Tapi kan nggak setuju. Nah, karena kita di Komsas gue Karena itu kan datangnya dari orang yang tanda kutip kurang lihat. Ya nggak apa-apa, itu kan perspektif dia, mungkin pengalaman. Memang kalau iman kita tidak mengatakan demikian. Ya. Tidak mengatakan bahwa kita bonekanya Allah, itu tidak. Ya, iman Katolik tidak seperti Tidak itu mengatakan ya. itu. Oke. Seolah-olah lalu Sony yang sekarang itu memang ya sudah skenario Allah dari dulu begitu. Nah sekarang misalnya dari skenario itu, misalnya memang betul begitu. Lalu kalau begitu ngapain saya beriman? Ngapain saya percaya pada Allah gitu kan? Apakah pertanyaan itu juga skenario Allah? Bentar lagi nih. Ya. Ini kayak film Inception ya. Iya benar kan? Mimpi lagi. Oh iya benar kan? Iya benar. Iya, artinya dengan sendirinya harusnya argumentasi itu gugur. Ini masuk ke ranah filsafat sebenarnya, pada akhirnya Enggak kan juga sih. mempertanyakan. Enggak juga. Biar berat aja obrolan kita Ini gitu. sebenarnya bukan soal filsafat gimana. Meskipun saya belajar ya. Iya. Ini lebih ke firasat. Marcel. Mau tadi kan ngomong katanya filsafat ini. Firasat. Itu kalau itu firasat. Jangan jadi filsafat. Oke, jadi sebelum itu berarti artinya memang walaupun kita punya pemikiran gitu, bahkan pemikiran itu sendiri datangnya dari Tuhan juga. Ya kalau memang betul begitu. Oh, oke. Kita dianugerahi pemikiran. Ya. betul. Pemikiran gua nih ya. Lo punya pemikiran. Ini kaki harus ke atas gak nih? Kacau. Pemikiran gua. Kita dianugerahi pemikiran. Tapi bagaimana kita menggunakan pemikiran itu kehendak bebas kita. Ya, itu diberikan oleh Tuhan, kehendak bebas. Betul. Jadi ada sesuatu yang kita tidak pilih. Kayak milih nggak dulu jadi cowok atau cewek. Terakhir iya, Po. Terakhir iya sih, gue lihat dia pakai rok kemarin. Ya nggak ditanya dulu kan? Pas lagi di kandungan Lahir. itu, Son lagi kan belum ada namanya. Belum ada nama. Bro, kamu mau belum? Mau cowok mau cewek? Mau dilahirkan dari orang tua yang mana? Kita nggak bisa milih. Betul. Ya kalau bisa milih saya mending lahir dari orang tua Raffi Ahmad. Iya, betul. Kayak kok sama tuanya sama orang tua saya berarti gitu. Kalau saya lahir dari Gigi, anaknya lebih tua dari emaknya nih. Sejak lahir kan udah kaya sejak lahir tuh. Kalau boleh milih. Kalau boleh milih. Kan nggak bisa milih. Nah, tapi ada hal-hal yang kita bisa milih.
Oke. Contoh, saya nggak bisa memilih bahwa saya lahir dari keluarga Katolik. Ya. Tapi kan saya bisa milih apakah saya mau tetap bertahan dalam iman Katolik atau enggak. Atau tidak. Free will-nya di sana. Free will-nya di situ. Hmm. Ya nanti juga sama. Kalau Tuhan Yesus tahu Yudas Iskariot mengkhianati, ngapain dipanggil? Iya. Iya benar. Kalau dia tahu iya. tapi dia tahu dia akan mati. Kenapa dia bisa pergi iya, sebenarnya iya. kan? Ya pertanyaan sama kan? Hmm. Maka itu tidak sesuai dengan apa yang diimani gereja Katolik. Jadi Gitu. bukan boneka ya kita Bukan. dia mau ya, bukan. Bukan. Sudut pandangnya bukan kita Kita jadi kayak patung. patung. Ya bukan. Oh ya, ini dipromoin dulu dong nih. Siapa yang bikin ini? Dipromoin dulu. Ini ada pemberian Bagus umat ini ya. nih Ya, Romo, dan memang kebetulan juga Keren, dengan keren. segala keterbatasannya masih bisa bikin karya bagus begini, Yes, hebat Bunda ya. Maria. Saya nggak bisa bikin gini. Ya, iya nggak bisa berarti lah. Bukan kalian Romo. Iya, udahlah Romo, Romo cukup. milih aja. Cukup. Nah, Oke. tadi manusia tadi ya. Ya. Betul. Allah itu karena dia maha adil, manusia harus dihukum, tapi sekaligus Allah maha kasih, Ya. maka hukuman itu lalu diambil Hmm. oleh putranya sendiri. Ya. Jadi yang menanggung itu putranya sendiri. Sehingga Allah maha adilnya tidak hilang, tapi Allah maha kasihnya juga tidak hilang. Karena kalau hanya maha adil saja, manusia pasti binasa. Ya. Tapi kalau Allah hanya maha kasih dalam pengertian, oh salah ya, nggak apa-apa. Pengampun, Salah ya, nggak apa-apa. iya. Itu kan bukan kasih sebetulnya. Dan Iya. tidak mendidik ya. Tidak Kalau- mendidik. Betul. Itu. Iya. Maka manusia akan leha-leha. Tuhan Yesus sudah menebus saya. Katakan utang kita sudah lunas. Ya. Berarti kan udah itu dibayar di awal, Ya. ya kan? Ini bukan judi bola ya, awas dibalik. Judi bola. Beda lagi. Masa lalu, Pak. Karena masa lalu cuma ada judi bola, kalau Iya. sekarang ada pinjol. Beda Sama lagi. slot. Ya kalau Oke, misalnya oke. kita berpikir bahwa Allah sudah menebus dosa kita Iya. sejak awal, sudah lunas. Ya. Ya kan? Kita jadi semaunya. Kita semaunya nggak apa-apa berdosa, toh sudah lunas juga. Iya, iya, iya. Taunya ternyata mohon maaf ya, buat kamu khusus kamu pay letter. Maksudnya nebus dosa dulu baru bisa masuk ke surga. Iya, Bayarnya belakangan. Iya, Jadi mahal. Tapi mau kalau misalkan kayak gitu, ini nggak ini kan umat pasti pandangannya beda-beda nih ya. Berarti kalau kayak gitu misalkan oke, Tuhan Yesus menebus dosa umat manusia, ditanggung oleh putranya sendiri yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan umat yang memang sekarang sedang bareng-bareng sama kita nih, dia lihat kan maksudnya, oh berarti kalau misalkan gitu gue tetap harus hidup benar. Kalau suatu saat gue bikin hidup salah, gimana nih? Berarti kan nungguin Paskah lagi nih mau. Pengampunan dosa lagi. Itu maaf pemikirannya sedeet itu. Nunggu Paskah lagi Tuhan Yesus nebus lagi kita nih kayak Artinya setiap kali bikin salah kita selalu bisa minta pengampunan gitu. Itu takutnya terjebak di situ nggak sih mau pemikiran umat atau gimana? Bisa ada resiko ke sana. Makanya melalui podcast ini semoga bisa dilempengkan ya. Kan saya nggak bisa ngomong lurus. Itu bisa. Cadel. Itu bisa. Kebetulan Acting, kalau acting. kekal katanya Acting doang tadi. Ngomong apa tadi? lempeng. Lempeng. Allah menebus manusia dari dosa. Ya. Itu kan inisiatif Allah. Allah menawarkan keselamatan. Kita mau ngambil atau tidak, itu pilihan kita. Ya. Allah sudah menyelamatkan, tapi kalau kita tidak mau diselamatkan, ya kita nggak selamat. Gitu. Allah menyelamatkan, kita merespon dengan jawaban positif, ya kita selamat. Itu namanya wahyu dan iman. Allah mewahyukan keselamatan, kita meresponnya dengan iman, menjawabnya dengan iman. Ya. Itu. Nah, kalau saya merasa nggak apa-apa lah, nanti juga Pengampunan dosa lagi. pengampunan dosa lagi, ya itu jawaban standar saya sama. Ngapain kamu mandi, nanti juga kotor lagi. Iya. Ngapain Padahal makan, nanti juga lapar harus lagi, Makan gitu. tetap harus mandi. Ngapain Gitu. jadian, nanti juga putus lagi. Jangan sabar. Aduh. Emosi. Ngapain pindah kan nanti pindah lagi. Ngapain pindah ke karaoke? Kan nanti pindah lagi. Ya bisa juga Iya, gitu ya. iya, gitu kan. Itu kalau ini kan urusan Bapak Uskup. Jadi berarti kalau gitu ya kita pun juga sebagai umat harus tahu diri ya, Iya, berarti ya. memang dalam usaha kita merespon tawaran keselamatan itu, tawaran keselamatan Allah itu, kita penuh kerapuhan, kelemahan. Makanya jatuh dan jatuh lagi. Aku terjatuh dan Ya lagu dong itu. berusaha rumor. bangkit lagi. Rumor itu rumor. Ya nggak apa-apa. Manusia lemah, jatuh ya udah bangkit lagi. Dan Berkali-kali akui kita jatuh, ya kesalahannya. berkali-kali kita bangkit lagi, nggak apa-apa. Soalnya ada gini mau ada pernah dengar obrolan bahwa maksudnya surga dan nerakanya manusia. Nah, secara manusia ya. Sebenarnya bukan nanti setelah kita meninggal. Nah, nanti sudah meninggal mah kita nggak ngerasain apa-apa katanya gitu. Tapi surga atau nerakanya kita tuh ya di kehidupan Saat ini. kita hidup di dunia. Saat kita hidup, lu mau menciptakan surga lu Ya. atau neraka lu. Contoh nih ya, Iya. kalau yang hobi main judi,
itu kan bikin neraka buat dirinya sendiri sama buat keluarganya. Ada tanggapan apa nih Mo? Kalau kayak gitu Mo, bener nggak sih? Benar, tapi dalam iman kita belum lengkap. Belum lengkap. Gimana lengkapnya nih Mo? Lengkapnya surga itu kan kesempurnaan manusia yang sudah bersatu kembali dengan Allah secara penuh utuh. Setelah meninggal nih ya. Pasti harus ya. Setelah meninggal. Karena kesempurnaan itu setelah meninggal. Iya. Karena mau survei dulu mungkin. Jangan. Ya minimal ini beresin dulu lah. Iya, beresin. Episode ini beresin dulu lah sama Katekumen ya. Nah, nanti fullnya itu ada di setelah mati. Gitu. Nah, apakah sekarang ini tidak ada? Ada. Oke. Tapi istilahnya mah kita mencicipi. Mencicipi surga yang nanti akan mencapai kepenuhannya nanti pada saat meninggal. Iya, maka ada doa Bapa kami yang mengatakan di dalam bagian doa Bapa kami itu datanglah kerajaan. Iya. Apakah itu artinya kerajaan Allah berarti kan kiamat. Tuhan semoga kiamat enggak gitu. Iya, benar. Datanglah kerajaanmu artinya di bumi pun semoga terjadi engkau meraja. Seperti engkau jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Itu juga ada kan? Ya. Iya, supaya surga yang kelak nanti sempurna itu kita juga rasakan. Kita rasakan di sini juga, incipi. Gitu. Berarti kalau kita nih umat Katolik ditanya ya, kan sering terjadi diskusi agama nih. Umat Katolik yakin nggak setelah mati masuk surga? Kita boleh dengan pedenya bilang pasti nggak Mo? Ini kan kalau tadi kita ngomong ada pengampunan dosa. Betul. Ini Salah. Kalau ditanya nih, kita boleh pede nggak? Iya. Saya sebagai pengikut Kristus ini yakin. Mulai kepleset julangnya ini nih. Yakin masuk surga? Iya. Yakin tapi yakin gitu. Kita harus pede jawab yakin nggak Mo? Kita bedakan antara keyakinan dan kepastian. Ya kan? Kalau kepastian itu ya belum pasti sebelum semua terjadi kan? Iya, karena belum terjadi. Belum pasti. Tapi kalau soal yakin, kita tidak perlu mengalaminya dulu untuk meyakini sebuah kebenaran. Karena itu iman. Itu beda. Gitu. Maka kalau konteksnya iman, yakin nggak dengan baptisan dan hidupmu sesuai baptisanmu, kamu akan selamat 100% yakin. Oke. Pasti nggak? Jangan kepedean dulu lah. Iya, hidup aja dulu yang bener. Kehendaknya bukan, keputusannya bukan kita. Karena surga itu adalah rahmat Allah, bukan pencapaian kita. Catet. Surga itu rahmat bukan Allah, bukan pencapaian. pencapaian. Kita hanya menanggapi tawaran Allah itu. Berarti kalau gitu ceritanya, Mau kita sebagai umat Katolik nggak boleh dong. Saya kan choir, saya pasti masuk surga. Kamu mah lektor nggak? Nah, makanya itu apa bedanya dengan orang Farisi yang di bait Allah? Ya Allah, saya bersyukur. Saya tidak seperti orang itu. Saya bukan pencuri, saya bukan pembunuh, saya bukan meninggikan diri sendiri dengan menepuk menjaga orang lain. Di saat itu juga dia jatuh dalam dosa kesombongan. Iya, di saat ketika itu. Sudah terlalu pede. Jumawa, pede, tapi dalam arti negatif ya. Nah, maka kita bukan yang negatif, kita yang positif, yakin. Kenapa yakin? Ya karena yang kita imani mengatakan demikian. Betul. Yohanes. Yohanes. Berapa? 14 ayat. Ya kan nanya Yohanes. Gua mau jawab pembaptis nggak salah dong. Nggak salah dong. Betul. Ya kan? Itu juga nama mertua saya sebenarnya kan aneh kalau masuk nama mertua saya. Yohanes gitu. apa? Injil Yohanes 14 ayat. Saya hafalnya Matius. Oh, beda ya. Masih CS sih masih teman. 14 ayat 6. Coba Son. Iya, sedang dibuka Mo. Bisa salah saya juga. Dia ragu. Yohanes 14 ayat 6. Apa 16 ayat 4 ya? Oke. Kalau 14 kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang ini ya? Yang ini. Iya dong, maksud kan tadi udah disiapin. Coba Son, baca Son. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, berarti kan dari ayat itu kita bisa menyimpulkan Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan. Bukan salah satu jalan. Ya, satu-satunya, the only one. Artinya Mau kalau kita bukan alternatif, bukan itu lagu. Itu genre. Memang bukan opsi itu. Nah, makanya bukan pilihan. Ini yang akan sulit kalau kita terapkan dialog beragama, makai ini plek-plekan. Ini bisa jadi konflik karena apa? Di gua nggak gitu, ya itu kan di Anda. Yang kita amini adalah ini. Nah, gini, dalam hal ajaran iman, kita tidak ada yang namanya toleransi. Yes, itu kita pernah bahas nih waktu itu. Sama
Sama aja. Sama saya juga. Cuman sama tolong sama diingatkan juga. lagi Iya, karena umat betul, barangkali betul. ada yang baru. Ini kita bicara pertama dulu ya. Yes. Dalam hal ajaran iman, Ya. kita tidak ada toleransi. Misalnya, wah dalam Yohanes 14 ayat 6. Betul nggak 14 ayat 6? Benar tadi. Betul ya. 14 ayat baru dilihat. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya. Oh berarti Tuhan Yesus satu jalan. Satu-satunya. Betul. Pas ini, kata gue mah nggak gitu. Misalnya kata yang lain ya. Oh kata lu nggak ya? Ya yaudah gimana ya? Gimana ya? Iya. Lah enggak. Kita tetap mengimani itu. Nah jadi kita pertama konteks iman dulu. Iya. Tidak ada seorang pun lewat tanpa Yesus bisa sampai kepada Bapa kan? Ya. Maka Yesus Kristus satu-satunya jalan Yes. menuju Bapa, keselamatan. Ya. Nah, posisi gereja Katolik di mana? Kira-kira. Ini nanya Gereja bagai bahtera. bahteranya itu mengarungi Mengarungi samudra zaman. kehidupan Betul. menuju kemana? Kira-kira. Ini banyak Kembali pertanyaan ya, ke Rindu. Bapak. Menuju Kristus. Nggak Ibaratnya, beda jauh lah. ibarat gini ya. Misalnya gini nih, ini ada Mana pulau keselamatan nih. Ya. Anggaplah nih tujuan akhir kita ya, Yes. Bapak kan. Hmm. Nah, maka satu-satunya pelabuhannya di mana? Sini. Di situ, iya. Dan ini Kristus kan? Iya. Iya kan? Berarti. Nah, terus kayaknya samudra nih. aduh, mau mending pakai ini mau. Nih. Habis Kaki nggak usah ke atas, bingung nanti ya. Iya. Tangannya habis. Misalnya ada samudra keselamatan, Ya. satu-satu pintu adalah Kristus. Ya. Gereja Katolik ibaratnya sebuah bahtera yang membawa orang-orang di dalamnya menuju ke pelabuhan itu Kristus. Ya. Oke. Ya kendaraannya lah. Iya. Ya, maka baptisan itu sebagai apa? Tiket masuk bahtera. Oke. Ya kan tiket kan baptisan itu kan gerbang sakramen. Iya. Dengan baptisan bergabung, satu maknanya bergabung dalam komunitas gereja. Iya. Oke. Yang akan membawa dia kepada Kristus. Pelabuhan Kristus. Pasti enggak orang yang sudah dibaptis? Iya. Secara iman Pasti nyampe yakin. Kristus enggak? Secara iman iya. Yang sudah dibaptis. Nah, ini saya akan tanya pasti enggak? Kalau ngomong kepastian belum tentu. Belum tentu. Yakin iya. Nah, saya selalu menggunakan analogi itu ya. Orang yang mau ke Jakarta dari Bandung. Iya. Pakai Jam kereta. berapa mau? Punya tiket. Sekarang banget nih. Contoh ini contoh. Kalau sekarang saya nggak akan ke sini. Contoh ke Ya, Jakarta. bener lagi. Takutnya gak kekejar gitu ya. Saya punya misalnya saya mau ke Jakarta Ya. dari Bandung, saya punya tiket kereta. Ya, udah ngeprint nih. Harinya jelas, tanggalnya jelas, jamnya jelas. Saya punya tiket. Saya pasti nyampe Jakarta nggak? Pasti. Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Walaupun punya tiket. Ya kan kalau keretanya mogok. Atau Kita mengandaikan keretanya baik-baik saja, masinisnya baik-baik saja. Oke. Aman, tidak kecelakaan. Ya. Kan bisa jadi kita kena serangan jantung. Mungkin juga. Ya. Kita tiba-tiba sakit, lupa berangkat, Betul. Ya. salah stasiun, Betul. Ketinggalan. Kok bisa salah stasiun? salah stasiun Bandung dia ke Kircon. Ke Kircon. Salah. Nyampe-nyampe Tapi Jember kan- gitu ya aneh Tapi gitu. benar Bisa, kan? tiket udah pegang. Udah pegang. Jamnya udah sama. Ya. Belum pasti kan? Ya. Belum pasti nyampe. Oke, sekarang saya punya tiket, saya datang ke stasiun yang benar, masuk gerbong yang benar, jam yang benar, waktunya benar. Ya. Duduk manis di dalam kereta. Oke. Pasti nyampe Jakarta? Belum Belum tentu. Kenapa? Bisa turun ternyata di Bekasi Anda. Karena buru-buru. Betul. Salah Atau- turun. Salah atau turun. Belum nyampe udah Turun duluan. Keluar. Nah, Bisa. iya. Atau barangkali ya tadi yang bilang Apa tuh? serangan jantung nih, Bisa. ya kan? Oh iya. Contoh. Nah, konsisten dia. iya. Masa contohnya Iya. tetap sama. Maksudnya Ya contoh udah. simpel lah, kayak misalkan gerbong lepas gitu ya. Kan aman, keretanya aman. Keretanya Aman, aman. kereta Oh iya, aman. kereta Contoh, aman. dia di gerbong ngerokok, Rokok. Diusir. diturunin dong. Diusir. Bos senjata tajam narkoba diturunin kan. Iya, iya, Ya. betul. Artinya tiket itu menjamin sebetulnya dia nyampe Jakarta, Ya. tapi tidak Perilaku. memberi kepastian. Kalau saya hidup sesuai tiket itu, ikut aturan PT KAI, Ya. Betul. nyampe. Nyampe. Karena kendaraannya bagus. Betul. Ya Oke, kan? oke. Sama. Hmm. Baptisan itu jaminan masuk surga nggak? Sebenarnya Jaminan. 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 Makanya saya bilang tadi 100% yakin. Iya, iya, Tapi iya. dengan baptisanmu, kamu pasti masuk surga nggak? Belum Ya, tentu. Belum tentu. Gimana kita hidup di dunia Nah, kalau kita berjuang dengan segala kerapuhan tentu saja ya, hidup sesuai baptisan dengan segala kerapuhan, tapi kita juga percaya ada rahmat di situ, Ya. pasti masuk. Oke. Tinggal tunggu waktunya nyampe aja tuh. Iya, tinggal baterainya, nunggu nyampe gitu. aja. Kita hidup aja sesuai itu. Tapi kalau udah dibaptis, masuk gereja, melakukan sesuatu yang sangat-sangat bertentangan, Nah, tidak bertobat, iya, betul. ya keluar. Iya, iya. Ini iya. memang ada ajarannya di katekismus gereja Katolik. Oke. Nomor berapa saya lupa. Karena ribuan. Minimal jujur Iya, ya iya. Romo ya. Daripada so tahu. Karena ribuan. Iya, itu mah so tahu kita aja. Iya, iya, iya. Redaksinya pun juga saya tidak akan persis, tapi Iya, iya. intinya kira-kira gini. Kalau kamu dibaptis, tapi hidupmu bertentangan dengan baptisanmu, itu ibaratnya kayak lagunya Armada.
Arman mau. Aku memiliki tubuhmu tapi tidak dengan hati. Oh. Wow, Itu lagu- Ibaratnya dia Iya, iya. kata Yesus ya, dia tinggal di situ fisiknya, Iya. tapi hatinya tidak. Oke. Saya Katolik. Katolik. Terakhir misa kapan, Pak? Kayaknya pas zaman Presiden Soeharto. Wah, lama juga ya. Sebelum 98 Iya, itu. 98. Terakhir ke gereja Tapi misa. kalau misalkan yang kayak belum dibaptis kayak Sony tapi ke gereja Katolik kapan? Minggu lalu. Ada jaminan juga. Beda lagi. Ini bahasa. Iya. Makanya itu kita bahas kan konteksnya hari ini adalah keselamatan ada di gereja Katolik Betul. untuk orang Katolik yang mengamininya. Tapi saat ini kita angkat menjadi sebuah diskusi lintas agama. Iya, betul. Ini yang kita harus berhati-hati. Tapi kan kita semua diutus untuk menjadi misionaris, untuk menyebarkan Iya. kabar keselamatan gitu. Nah, sejauh mana kita bisa menyampaikan kabar ini bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Betul, dan nyambung dikit dari Sony nih. Karena pernah ada contoh kasus. Udah yuk ke gereja yuk sama tante gitu. Tante? Ya misalkan Oh, gitu ya. Ini contoh kasus. Oh iya. Sama bapak Iya, atau iya, sama iya. siapa sama saya gitu. Kenapa? Karena kan kalau di gereja Katolik mah pasti selamat. Yuk. Ya. Ada yang sesimpel itu Ya, pemikirannya. memang itu nanti Udah ikut saya aja yuk sama Romo persoalan bolos, gitu. bagaimana membahasakan Nah, dan bagaimana dia juga punya gagasan tentang bermisi dan sepolos itu dengan loh, Mo. pewartaan. Oke. Kalau sejauh mana kita mewartakan Matius 28 sampai ke ujung Yang bumi. di tangan berapa Matiusnya? Oh beda ini. Oh, beda. Beda. Ini beda materi. Matius 28 ayat terakhir penutup Injil Matius Iya. Apa itu materi? sampai ke ujung bumi kan? Oh iya. Baptislah aja, saya nggak dalam nama usah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Iya. Ya kan, ajarkanlah apa yang telah ku ajarkan Artinya padamu kan kita gitu. punya tugas itu sebenarnya. Punya tugas itu. Cuma bagaimana Membahasakannya. mewartakannya, nah Iya. itu nanti soal berikutnya. Banyak faktornya Tapi ini ya. kalau pertanyaannya sejauh mana kita harus mewartakan, ya itu tadi. Memang ada misi kita mewartakan keselamatan Bagi Gitu. siapapun. kepada siapapun, segala makhluk disebutnya. Iya. Berarti termasuk yang sudah beragama juga dong, Mo? Oh iya. Cuman Itu bagaimana bentuk pewartaan itu Iya, nanti akan beda lagi. Karena Perlu banyak faktornya, maksudnya faktor sosial, Iya. ekonomi, budaya Iya. terlebih itu akan. kalau kita mewartakan dengan konsep pemikiran eksklusif, Iya. nggak akan masuk. Iya betul. Mm-mm. Itu dia beberapa Meskipun agama. namanya Eko, nggak akan masuk gitu. Enggak. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Enggak. Eko. Ini ngomongin Pastor Eko. Makanya apa kita gimana? mesti dalam bermisi mewartakan, kita juga perlu tahu, memahami betul apa yang mau kita wartakan, jangan sampai keliru. Iya. Kan gitu. Iya. Kalau misalnya saya iman Katolik, yakin Katolik, son jadi Katolik, kalau enggak neraka lu. Nah, iya. Lah, iya. saya malah mewartakan hal yang tidak Buruk. tidak tepat dong. Tidak tepat. Penyampaiannya Gitu. tidak Cuma mengena. keliru. Berarti kalau gitu keselamatan tanda kutip nggak cuman punya orang Katolik aja ini. dong. Pasal 1 Asik. Yohanes 14 ayat 6 tetap Oh, oke. keselamatan hanya ada melalui Kristus. Kristus. Nah, Gereja Katolik menghantarkan umatnya sampai kepada Kristus. Maka kalau Anda dibaptis, hidup sesuai baptisan Anda, yakinlah 100% Anda pasti selamat. Kami Oke. doakan Ya kan? Anda. Itu dulu ya. Doakan Anda. Ini kayak lagi dikotain Kalau lu, Son. tidak- Gua berasa lu, Son. Kalau misalnya Anda di dalam, Ya. tapi hidup Anda tidak sesuai dengan baptisan Anda, ya saya tidak mengatakan masuk neraka, tapi saya tidak menjamin. Bertobatlah kau Nodi, Nah, bertobat. saya juga nggak tahu ya. Kita nggak ada yang tahu. Saya gitu nggak, ya. itu kan hak Allah. Betul. Yang saya tahu adalah kalau saya dibaptis dan hidup menurut baptisan, saya akan sampai pada Kristus. Itu yang saya tahu. Yes. Itu yang kita yakini. Itu yang kita yakini. Saya berani Oke. mengatakan itu. Dan yang kita yakini adalah bahwa satu-satunya jalan menuju Bapa adalah lewat Kristus. Betul. Satu-satunya. Satu-satunya. Nah, sekarang Oke. bagaimana dengan gereja-gereja yang lain? Nah, Oke. yang terdekat dengan gereja Katolik itu kan Itus Timur ya. Kita Itus Barat. Ya. Katolik Ya. Roma Itus Barat. Yang paling dekat banget kan Katolik Itus Timur. Yes. Atau ortodoks atau yang Anglikan. Yang Itus Timur, Ah, oke. bukan Anglikan. Kalau Anglikan Itus sudah Timur agak sudah terpisah. Itu satu kapal yang sama. Ya. Karena Oke. satu paus. Ada tapinya? Beda ritus. Beda Syarat, ritusnya apa? aja. Makanya Itus Barat, oke, Itus oke. Timur. Tapi masih Itu kan dari tradisi gereja-gereja yang skisma itu 1054. Gereja Barat, Gereja Timur. Ya. Lalu dia yang Timur itu kembali ke Barat. Barat. Nah, maka mereka Itus Timur. Ini lu tentang culture aja ya kali mau ya? Bukan tentang ada pemahamannya juga. Ritusnya juga berbeda. Saya belum pernah mengikuti misalnya, tapi tahu aja. Oke. Gitu. Nah, lalu ada gereja-gereja yang ibaratnya mah gini. Ya. Kita di kapal yang sama. Hmm. Nah, beda kamar, misalnya gitu. Ya. Lalu dengan makin jauh,
beda kapal, Ya. tapi mungkin dia skocinya gitu. Ah. Tapi nempel gitu lah. Tapi gitu. kalau ngomongin konteksnya gereja Katolik, Bahtera itu cuma satu Satu. harusnya. Tidak ada Bahtera Makanya lain gereja kan. yang satu Gereja kudus yang Katolik satu. Apostolik. Ya. Itu. Nah, tapi kan kita juga di ajaran gereja di dokumen Vatikan kedua itu semakin dekat dia dengan gereja Katolik, kita semakin nempel tadi. Mungkin beda kapal, ya. tapi skoci, gitu. Skoci. Ini kalau di film Titanic gue jadi kayak Jack kali ya. Jack. Jack Titanic. Si Jack Chisholm nih. Nangkel kan. yang setengah tenggelam. Setengah tenggelam ya. Wah, sampai mana nebeng Iya. kayaknya asik nih. Kalau gitu. di Patos main nangtung di pintu lah. Kalau di Patas. film itu Pirates of Caribbean lu jadi Jack Sparrow. Jack Sparrow. Di atas coy. Ya kan? Ini mah baru nyampe Jack Padung. Jack Padung, belum King. Nah, bagaimana dengan yang lain yang tidak dibaptis? Nah, yang tidak dibaptis tentu saja tidak berada di kapal yang sama. Nggak punya kapal nih. Ya, kita nggak tahu, tapi kita sebut tidak berada di kapal gereja Katolik. Oke. Tapi kan mereka berada di samudera yang sama, Oke. ya kan? Hmm. Pertanyaannya, dalam iman kita, perspektif kita, bisa nggak yang di samudera-samudera itu yang tidak sekapal dengan gereja Katolik sampai ke pulau tadi, pulau keselamatan? Bisa nggak? Mungkin nggak? Mungkin kalau merapat ke Bahtera. Kalau merapat ke Ini tidak. Oh, Memang tidak. terpisah, betul-betul terpisah. Oh. belum tentu. Kan beda, kan tidak dibaptis. Kalau Betul-betul terpisah. Belum berdasarkan tentu. Yohanes tadi nggak bisa harusnya. Kan kesatu-satunya Nah, keselamatan tadinya di maka kita konsekuen dengan pasal 1 tadi kan. iya. Tidak ada keselamatan tanpa Kristus. Iya. Tapi apakah lalu pasti tidak selamat? Belum Hmm. tentu. Tidak ada yang Nah, tahu. keselamatan milik Allah. Maka kita tidak bisa mengklaim kamu masuk surga, kamu tidak. Iya, Nah, iya. kita kan juga- Playing God. Kita kan bukan panitia. Iya. Tiba-tiba nanti Allahnya bilang itu karunya lah Romo Allah ya kadieun. Bukan, iya, makanya. Karunya Iya. geus kadie sok asup. Karena yang berhak menentukan Allah sendiri. Betul. Iya. Kita hanya meyakini jalan yang diwahyukan begini loh. Iya, iya, iya. Nah, maka dalam dokumen gereja diajarkan bahwa Roh Kudus selalu memungkinkan setiap orang selamat. Memungkinkan. Iya, iya. Kita taunya yang tadi. Hmm. Nah, kalau yang lain terpisah dari Bahtera, kalaupun dia selamat, Itu rahmat. kembali ke pasal 1. Iya. Menurut iman kita, dia pasti tetap akan lewat Kristus. Kristus. Satu-satunya, Pasti, tidak lewat yang tidak lain. ada yang lain. Tidak ada yang lain. Gitu. Berarti ini sedikit menyinggung mereka yang saat ini misalkan berkeluarga tapi masih berjalan dengan beda agama gitu ya, mau atau gimana? Bisa ada kaitannya dengan Bisa, statement tapi tadi. makanya jangan sampai keliru dulu memaknai. Nah, Kita ini nih. tidak eksklusif, tapi juga tidak indifferent. Apa Betul. itu nantilah. Iya. Ya. Kalau dia tidak percaya pada Kristus, kalaupun dia selamat, maka pasti Allah yang menganugerahkan. Iya. Dan menurut iman kita tetap akan lewat Kristus. Yes, Nah, pertanyaan berikutnya, kalau gereja Katolik jelas nih tadi, Bahtera, trayeknya, rutenya yang trayek. tulis dunia Kristus gitu kan, dari dunia menuju Kristus Iya. kan. Kalau yang lain kan dia nggak percaya Kristus, Iya. apalagi mungkin menolak atau gimana lah sih nggak tahu. Kok bisa dia sampai kepada Kristus? Iya. Itu anugerah tadi. Maka Nggak ada yang tahu. iya, jawabannya hanya Allah yang tahu. Memang disebut dalam dokumen Vatikan kedua. Oh, itu disebutmu ya? Iya, dengan cara yang hanya diketahui Allah sendiri. Iya. Roh Kudus memang memungkinkan Iya. orang-orang itu digabungkan dalam misteri Paskah. Paskah kan keselamatan. Ya. Hanya Allah yang tahu. Oke. Yang kita tahu Iya. tadi bagaimana bersatu dengan misteri Paskah ya lewat Lewat gereja. Gereja sampai pada Kristus. Oke. Tapi kalau yang lain ternyata bisa ternyata sampai bisa juga. selamat, maka dia tetap akan lewat Kristus. Iya. Caranya bagaimana? Bukan. Hanya Allah yang tahu. Gimana Kristus aja begitu ya. Prinsip dasarnya kita udah tahu, tapi kalau ternyata terjadi sesuatu di luar prinsip yang kita aminin, itu Ya. udah bukan ranah kita menghakimi. Nah, itu itu mah sudah. Iya. Maka kalau ditanya, kalau yang bukan Katolik atau lebih ekstrim lagi ya, yang tidak dibaptis, tidak Iya, percaya tidak Kristus. dibaptis. Bang. ya, Betul. tidak dibaptis ya, apakah bisa selamat atau tidak? Hmm. Kalau kita jawab bisa, Siap Pak kita. kenapa dibaptis? Iya, Iya, betul. iya, iya. Hati-hatinya di sana. Iya, apa perlunya dibaptis kalau misalnya Iya. semua orang bisa? Iya. Iya. Tapi kalau kita bilang, oh kalau nggak dibaptis nggak bisa, Siapa kita Tapi juga. kita. iya. Bingung ah, mau. Ya ini Son, kenapa episode kali ini mah asa dicarekan wae nya, asa dimarahin melulu gitu kayaknya teh. Tatapan tajam, siapa kita? Siapa kita? Oh pantesan. Kenapa, Mo? Jidatnya Sony berdarah, Hah? Kenapa berdarah? tajam tatapannya. Tajam. Oke. Jadi Bahaya. ini Iya. tricky dalam artian gini, saat kita umat Katolik ini dilontarkan pertanyaan seperti ini, kita harus punya jawaban yang bijaksana dengan tidak. Dan memang benar, Ya. nggak cuma sekedar diplomatis ya, tapi Iya, memang iya. benar sesuai kita yakini. Oke. Jadi masuk surga apa tidak? Yang saya tahu
keselamatan hanya lewat Kristus, Yes. dan gereja itu menghantar umatnya sampai pada Kristus. Oke. Ya. Yang lain bagaimana? Kalau pun dia selamat, maka itu anugerah Allah Iya. dan tetap lewat Kristus. Caranya bagaimana? Hanya Allah yang tahu. Itu jawaban saya. Selesai. Dan apakah memang tiap minggu ke gereja itu pasti masuk surga? Kadang juga belum Ya, tentu. hanya Allah yang tahu. Ya, Ya, kita kan yang dengan tahu. kelakuan selalu usaha. Perilaku. Nah, makanya tadi saya bilang kita tidak kita menolak namanya eksklusif. Yes. Saya benar, kamu salah. Saya surga, Iya. kamu neraka. Saya rahmat, kamu laknat. Nggak enak. Saya Kesini berkat, semua kamu ya? maksiat. Boleh nggak diputar mau? Ini yang 3 ke sana. diputar. Yang 3 sini. Untung ada botol. Kita tidak eksklusif. Iya, Tapi iya. juga kita tidak menganut paham relativisme, relatif lah, atau indiferentisme. Semua Iya. sama, enggak. Oh. Kita tidak mengatakan bahwa semua agama sama saja, tidak. Oke. Bahwa gereja mengatakan setiap agama itu mengandung kebaikan dan kebenaran. Iya, ada kebaikan dan kebenaran dan suci di setiap agama itu. Masing-masing Iya, agama. dan kita harus menghormati itu. Ya. Ya, contoh ya, kita sebut saja misalnya tempat ibadah orang Islam, masjid. Buat orang Katolik ya tidak ada nilainya dalam hal iman, toh. Iya, dari sisi iman Katolik tidak Nggak ada. Nah. Nggak ada tuh pernah pengumuman misal lingkungan Santo Ignatius di masjid mana, nggak ada. Nggak ada. Nggak pernah digunakan misal lingkungan di situ kan. Tetapi karena di situ ada aturan, kalau masuk lepas alas kaki, Betul. kita mampir musola numpang kencing, tapi melewati masjid, ya harus cepat alas kaki. Iya. Betul. Karena kita Aturannya. menghormati apa Iya. yang suci bagi mereka. Ya, Meskipun betul. buat kita itu tidak ada Iya. nilai dalam iman. Iman, betul. Tapi buat mereka itu berharga sekali. Ya, kita hormati. Hormati. Jadi lebih ke tata krama ya Mo ya. Iya, menghormati dan tanpa juga mengimani ya. Sama kayak orang luar atau non Katolik lewat atau mau masuk ke altarnya orang Katolik ya. Tetap Iya, hormat. harus hormat. Iya, dia Hmm. menghormati meskipun tidak mengimani. Ya. Nah, kita tidak mengatakan semua agama sama. Kalau semua agama sama, bedanya? minggu kita ke gereja, Jumat kita Jumatan, Iya. minggu depan ke wihara. Aduh. Kan sama-sama menyembah Allah. Iya benar. Iya. Kalau kita menganggap semuanya sama. Iya. bahaya Dan tuh. gereja Makanya gereja kita Katolik tidak seperti itu. Kita tidak menganggap semua agama sama saja, tidak. Oke. Gitu. Oke. Ada Ini- hal lain mungkin yang mau di Sudah, Pak. Terima Minum kasih dulu, bimbingan Mo. hari ini. Minum dulu mau minum. Iya, iya, Tapi iya, benar iya. hari ini aduh kayaknya berasa Iya. berat ya gitu. habis apa? Oh, udah belum mau Buka buka dulu. dulu. Buka dulu. Bentar, buka mah nunggu maghrib. Mo, keselamatan ini ini kan satu konteks yang sebenarnya abstrak ya pada akhirnya. Kalau misalkan kita ngomongin surga neraka buat kita sendiri bahkan sesuatu yang abstrak. Ya. Tapi dulu kita ingat nggak? Di zaman kecil kita ada buku bacaan-bacaan yang neraka tuh identik dengan dibakar, bla Api. bla bla, api. Iya, karena Tuhan Yesus juga menggambarkan itu kegelapan yang paling gelap, Iya. kertak gigi itu kan. Heeh. Dan Tuhan Yesus menggambarkan surga sebaliknya, perjamuan kawin. Bunga-bunga. Nah, gitu kan. Iya. Tuhan Yesus pun tidak memberikan definisi jelas tentang surga adalah neraka, ada enggak? Kerajaan surga seumpama gitu. Perumpamaan. Maka Tuhan Yesus memberikan pengertian melalui gambaran. Iya, Bukan yang bisa mudah definisi. dimengerti Iya, ya bukan oleh definisi. manusia. Termasuk surga dan neraka. Iya, bukan definisi. Dan surga itu rahmat Allah, tapi neraka itu sebetulnya pilihan kita loh. Oh, Kita yang memilih neraka karena tidak kita menolak tawaran keselamatan Allah. iya. Makanya masuk neraka. Oke. Atau mungkin nggak sih mau bahwa ternyata surga dan neraka itu tadi hanya konsep, tapi secara tempat kan bahkan Tuhan Yesus sendiri tidak mendeskripsikan secara jelas ini adalah sebuah tempat. Mendeskripsikan lewat gambaran. Oh, Gambaran. oke. Gambaran suasana itu tadi ya. Iya, seumpama makanya kalau orang zaman dulu membayangkan perjamuan kawin berarti wah indah ya. Kayak gitu tuh. Iya. Banyak makanan, banyak minuman. Ingat nggak ada yang bilang Taman Eden katanya ada di mana? Persia, Iran gitu. Katanya ya, nggak tahu. Ini dari obrolan-obrolan. Saya Nah, mau ngecek Google Maps soalnya. Nggak ke Maps juga, nggak akan kelihatan sih Taman Eden gitu, nggak akan ada juga. Artinya sesuatu yang memang manusia yakini kan manusia lebih mudah kalau lewat visual, Iya, gambaran betul. yang nyata Gambaran. gitu. Nah, Tapi cukuplah kita mengimani bahwa surga itu adalah kesatuan kondisi ketika kita bersatu penuh dengan Allah. Neraka adalah kondisi ketika kita terpisah penuh dengan Allah. Jauh dari Allah. Jauh, penuh, terpisah jauh. Penuh. Jauh sekali. Tidak berarti. bisa nempel lagi. Nah, Dia nggak bisa balik lagi. yang susahnya itu orang-orang kayak kita gini nih. waduh, kenapa kayak kita mau? Suci banget kagak, dosa banget juga kagak. Iya enggak? Tengah-tengah abu-abu. Iya. Suci banget kagak. Iya enggak? Nah, tapi enak juga mau kalau orang-orang kayak kita mau Jahat banget Suci kagak. banget kagak? Suci banget kagak. kalau Kenapa orang-orang juga kayak kita Ibaratnya mah bisa- gini, kita masuk surga kagak pantas, masuk neraka
Belum. Maksud tega amat sih gitu. Makanya enak posisinya mau di tengah. Iya, Masih bisa nego ke atas sama ke bawah. Iya. Makanya nanti kan di akhir zaman kan malaikat sama iblis, lu gua bro, lu aja. Aduh, si Sony lagi. Si Sony. Gak enak gue. Aduh, Ini aktif di Komsos, tapi belum kata kungmen. Si Nodi gimana? Nodi. Ini mepet banget lagi 49,5%, 50,5%. Nodi udah Katolik dari lahir. Udah. Tapi kayaknya absensi gerejanya kurang. Iya. Gimana dong? Cuci banget Gitu. enggak? Iya. Berangsak banget juga enggak. Udah ya pagi siang nggak melo, sore malam ikut gua. Kecuali pagi Sero. Itu kan pada balik lagi. Maka dalam gereja Katolik ada iman. Ya tentu iman bukan bikinan manusia ya, Ya, tapi betul. refleksi atas pewahyuan Allah Oke. akan purgatori, penyucian. Oh. Disitulah saat ketika manusia yang memang layak mendapat bagian dalam kerajaan Allah kekal, misalnya pasca Kristus, surga lah gitu ya. Ya. Tapi ada sesuatu yang membuat dia kurang pantas. Topik Maka bahasan disucikan. lain nih. Dia maka Iya, disucikan, iya, dimurnikan iya. dulu. Iya. Ya, saya sering pakai analogi gini. Dulu waktu kecil kan cowok-cowok suka main bola, hujan-hujanan, lu Iya. makin hujan makin senang Yoi. lumpur. Pulang udah nggak jelas mana muka mana belakang ya. Iya. Sama dong, harusnya sama. Nggak, gelap semua soalnya udah lumpur, tanah semua udah nggak jelas. Mana nih anak pakai baju nggak sih gitu. Kan coklat semua. Coklat semua, iya betul. Tapi dia anak saya misalnya ya. Ini anak saya pulang dalam kondisi kayak gitu. Cuci. Pertanyaan kalau cuma iya dan tidak, yes no question. Boleh masuk atau tidak? Tidak. Tega amat kan Kotor. anaknya. Iya. Boleh. Boleh, kotor. Serba salah gua hari ini. Makanya di luar lah, di sembok Kesel ya. gua. Makanya kita kan tidak sekedar yes no. Iya. Surga atau neraka enggak. Kalau Berarti- memang dia layak masuk surga, tapi ada yang perlu disucikan dulu. Oke. Nah, kamu kan anak saya dan kamu memang pulang ke rumah. Tapi keadaanmu begitu. Boleh masuk tapi bersihin dulu. Mohon maaf, di teras, Iya, disebor dulu, iya. ya kan? Kamu dengan kelemahanmu berusaha berjuang untuk kembali kepada Allah. Tapi penuh kerapuhan, makanya kotor. Iya. Tetap diterima, tapi nggak bisa langsung. Mohon maaf nih. Ah, oke. Dimurnikan dulu, disucikan dulu. Namanya Iya. penyucian, purgatori. Oke, dan itu kan dilapnya pakai kanebo ya. Itu. Nah, kecuali kalau memang nih anak kagak pulang-pulang. Oke. Oh. Bapak yang baik sudah menanti, sudah memanggil kan, Betul. gini-gini. Iya, Tapi iya. anaknya nggak mau pulang. Kira-kira bakal menikmati nggak? Tidak. Enggak. Oke. Berarti kan dia yang memilih untuk nggak mau pulang kan? Iya, Ya gitu. iya. Tapi itu mungkin lagi kurang denger, mau begitu dipanggil Allah Bapak dia nggak Lagi- denger. pagi-pagi gini kali Iya, ya? pakai headset. Main Anak bola zaman apa muda, yang pakai headset, Zaman Mo? sekarang. Main bola kan. apa yang pakai headset? Bola virtual. Enggak ada. Bola virtual mulai ngarang nih. Enggak ada bola Main virtual. drama aja ada yang virtual sekarang. Tapi bola mah tidak ada. Jadi tidak ada. Ada Son. Sekarang dari handphone mainnya begini. Oh, itu main Itu phone. digital. Digital ya. Nah, makanya kalau kita ngomongin iman tadi ya sekali lagi kita tidak ada toleransi dalam iman. Yes. Tetapi dalam konteks hidup bersama, ya kan, kita tidak melihat yang itu sebagai musuh. Ya. Kita menghargai iman mereka, Ya. meskipun itu tidak kita imani. Yes. Hmm. Ya, kita hormati tapi Kita tidak hormati. kita imani. Nah, ya bagaimana kita mewartakan iman kita ya berbagai macam cara ya. Dulu Ya. kemartiran, ada yang lewat pengajaran, ada yang lewat kesaksian hidup tingkah laku, macam-macam. Oke. Berarti nggak lewat yang kita imani, berarti cash. Imani dong. Imani. Enggak. Ini flash juga bisa benar sih, Iya, benar. iya. Cash flash masuk semua. Yo. Karena gini, ada ini mah intermezzo ya. Di luar itu semua katanya sekarang kan kolektor banyak online, Mo. Ada QR dan lain sebagainya. Tapi itu kan? karena Covid loh gitu. Betul. Jadi kan jarang yang cash gitu kan. Ya. Berarti kalau misalkan yang pada pakai Kris. itu berarti ada bercandaannya begini. Apa tuh? Beribadahnya sama Yesus Kristus. Bukan Jesus Christ. Aduh. Iya. Tadi masuk surganya juga virtual. Bapak sama surga masuk pakai Zoom ya. Aduh. Itu bercandaan katanya. Terakhir sebenarnya ada nih, ada statement juga yang bahasa ini itu EENS. Extra Ecclesiam Nulla Salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Nah, ini sering kali kita salah paham juga. Ini tuh dikatakan oleh Santo Cyprianus abad ketiga dari Kartago kalau nggak salah. Bukan kargo ya, Kartago. Bukan dong, celana itu. Iya. FO. Nah, itu konteksnya adalah waktu itu menghadapi heresi, bid'ah atau yang skisma yang memisahkan diri dari gereja Katolik. Kamu di situ tuh nggak ada keselamatan loh. Hanya ada di sini keselamatan. Kamu jangan memisahkan diri dari itu konteksnya. Apakah di abad ketiga sudah ada agama Islam misalnya? Belum ada.
Dan apakah bicara konteks Katolik dengan Hindu, Buddha, Konghucu? Enggak. Itu konteksnya adalah kesatuan gereja. Bukan mau bicara tentang di luar agama Katolik yang agama itu nggak ada keselamatan, enggak. Bukan. Ibaratnya begini nih, ini rumah kamu, belum ada tetangga-tetangga nih, nggak ngomongin tetangga. Enak, jangan di luar. Masuk di luar kamu kena petir loh. Apakah itu mau mengatakan, tetangga kita nanti kena petir semua? Enggak gitu kan. Ini konteksnya kesatuan rumah. Betul. Nah, maka ENS itu memang tidak dihapus sebagai sebuah doktrin ya, tapi dimurnikan pemaknaannya supaya tidak salah makna. Nah, kita memaknai itu adalah tadi tidak ada keselamatan di luar Kristus dan bahwa Kristus mendirikan jemaatnya, gerejanya sebagai sarana untuk mencapai kepada Dia. Betul. Dia adalah kepala, kita tubuhnya gitu. Dan bukan juga untuk menjudge yang lain ya, ditegaskan sekali lagi. Dan juga bukan juga menegaskan bahwa kalau yang misa di luar tidak ada keselamatan ya, Mo. Benar nggak? Karena kan di dalam misa di luar itu tidak ada kebagian bangku itu aja. Iya betul. Soalnya kan Karmel seringnya banyak yang di luar ya, Mo. Maaf, saya nggak pernah di luar. Soalnya datang luar kan gara-gara datang terlambat. Nggak dapat bangku di dalam gitu. Makanya datang lebih pagi. Terus kalau nggak misalkan aduh pengen agak adem gitu karena biar ada angin-angin. Di dalam ada AC padahal ya. Oh iya, kalau yang ada AC. Kapal Lembang tidak ada. Lembang. Ya udah Lembang pakai AC lagi lu. Kipas sate. Mo, terima kasih lo sudah hadir, sudah ngobrol tentang keselamatan. Berat ya? Berat ya? Biasa. Ada 2 yang berat. Jomplang. Ini kayaknya sebelum di-upload perlu di-store dulu ke pihak otoritas ini untuk disensor dulu ada yang salah apa enggak? Enggak ada. Kan yang disalin mah Romo, kita kan awam bisa salah. Maksud saya Romo enggak boleh. Mana baru pindah lagi. Masa dipindah lagi. Terima kasih Amo, sehat selalu. Dan Bapak Ibu umat, kita sudah menyudahi dulu episode tentang keselamatan hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa diselamatkan dan juga menuju ke bahtera yang sama bareng-bareng dan kita selamat bareng-bareng. Amin ya. Sony kena banget. Son inget Son. Ya. Baptisan adalah jalan masuk pertama. Ingat, aku adalah Jack di kapal Titanic. Napel di dek, pengen nyampe tapi titelem kalau film Titanic. Thank you semuanya. Bye.